lagi dengan saya di YouTube channel kali ini dengan membahas judul aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, video ini dibuat untuk memenuhi ulang ujian tengah semester mata kuliah ilmu kalam. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran Mu'tazilah dan juga aliran Asy'ariyah. Perlu berlama-lama, kita lanjut langsung saja ke materi yang pertama, yaitu aliran Mu'tazilah. Mungkin dari kalian semua sudah mengetahui ya, aliran Mu'tazilah itu mungkin sudah sering kalian dengar. Jadi aliran Mu'tazilah yaitu berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Jadi Mu'tazilah itu aliran yang memisahkan diri gitu, dan muncul pada abad kedua Hijriah. Terus aliran ini tuh pertama kali berkembang ketika Wasil bin Atha memisahkan diri dari gurunya Hasan al-Basri. Jadi awalnya itu aliran ini tuh bergabung gitu dengan aliran sebelumnya, namun pada tahun 699 Masehi sampai 748 Masehi aliran ini memisahkan diri gitu dari gurunya. Jadi dia dinamailah dia aliran Mu'tazilah atau aliran i'tazala yang berpisah atau memisahkan diri. Selanjutnya bisa kita lihat di sini yaitu sejarah Mu'tazilah. Nah, saya bacakan terlebih dahulu ya. Hasan al-Basri, seorang ulama di Irak, pada suatu kesempatan mendapat pertanyaan dari salah seorang yang berturut mendengar pengajiannya. Sebelum menjawab, seorang bernama Wasil bin Atha menyatakan pembuat dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir. Kemudian ia meninggalkan majelis guru dan membentak majelis sendiri untuk mengembangkan pendapatnya. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Hasan al-Basri ini merupakan ulama besar di kalangan tersebut. Namun, ada seorang murid yang bernama Wasil bin Atha, yang mana dia ini merupakan guru dari Hasan al-Basri. Namun, setelah Hasan al-Basri ini mengatakan pembuat dosa besar tidak mukmin dan tidak pula kafir, maka Wasil bin Atha ini meninggalkan meja ini, meninggalkan majelis gurunya, dan kemudian barulah membuat aliran yang bernama aliran Mu'tazilah. Nah, aksi tersebut tuh menimbulkan lahirnya Mu'tazilah. Pada awalnya lahir sebagai reaksi terhadap paham-paham teologi yang dilontarkan oleh Khawarij dan Murji'ah. Secara singkatnya, dia itu memisahkan diri dari gurunya karena berbeda paham. Dari Wasil bin Atha ini berbeda paham dengan Hasan al-Basri ini. Selanjutnya yaitu doktrin, sekte, dan juga tokoh dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu doktrin. Doktrin itu merupakan ajaran utama dari aliran tersebut. Nah, ajaran utama aliran Mu'tazilah itu yang pertama itu tauhid, keesaan Allah. Nah, yang kedua keadaan ilahi, keadilan atau adil ya, keadilan. Nah, keadilan ini bisa disebutkan mereka tuh percaya bahwa manusia itu diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, dan Tuhan tidak terlibat langsung dalam tindakan mereka. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman. Yang keempat yaitu kedudukan antara dua posisi. Maksudnya itu orang yang telah melakukan dosa besar tidak dianggap sebagai mukmin, tapi juga tidak dianggap kafir. Itu maksud dari kedudukan antara dua posisi. Yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita lanjutkan ke sekte. Sekte yang pertama itu Bashar dan Baghdad, dipimpin oleh Abu al-Hudail al-Alaf pada sekte ini ya. Selanjutnya sekte kedua An-Nazamiyah, dibentuk oleh Ibrahim An-Nazam. Terus yang ketiga sekte Basyamiyah, yang merupakan dibentuk oleh Abu Hasim al-Jubai. Ini saya sebutkan inti-intinya saja ya, karena mengingat waktunya. Yang keempat yaitu Huzaliyah. Yang kelima Jahiziyah. Selanjutnya tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama itu Abu Uzail al-Alaf. Yang kedua Ishaq Ibrahim. Yang ketiga Abu Ali al-Jubai.
Nah, di sini merupakan tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Seperti bisa kalian lihat di PPT saya ya. Selanjutnya yaitu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang aliran Mu'tazilah, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 171. Bisa kita lihat di PPT-nya ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Untuk artinya bisa kalian lihat dan bisa kalian baca sendiri ya. Ini merupakan surah tentang aliran Mu'tazilah. Selanjutnya yaitu tentang aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini didirikan oleh Abu Hasyim Asy'ari yang merupakan mazhab teologi dalam akidah Islam oleh Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu pada tahun 873 sampai 936 Masehi. Aliran ini merupakan bagian dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bisa kalian sebut dengan aliran Sunni. Nah, yang dikenal dengan pandangannya yang menyeimbangkan antara penggunaan akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam, terutama mengenai sikap-sikap konsep ketuhanan dan sifat Tuhan. Jadi aliran Asy'ariyah ini merupakan yang menyeimbangkan akal dan wahyu, namun mereka lebih mengedepankan akalnya, atau lebih mengedepankan wahyu terlebih dahulu. Mereka mengedepankan wahyu pertama kali dalam mengenai konsep-konsep sifat-sifat Tuhan. Selanjutnya sejarah singkat aliran Asy'ariyah, yaitu yang mana Abu Hasan al-Asy'ari ini berguru kepada salah seorang guru besar di aliran Mu'tazilah. Namun selama 40 tahun Abu Hasan al-Asy'ari ini memisahkan diri karena menganggap aliran yang selama ini dia tekuni itu merupakan aliran yang tidak sesuai. Maka dia setelah 40 tahun dia belajar, dia mengasingkan diri, memisahkan diri dan membuat aliran Asy'ariyah ini. Dan beliau Abu Hasan al-Asy'ari itu sebagai pendiri aliran ini yang merupakan pisahan dari aliran Mu'tazilah. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Dia dilahirkan pada tahun 260 Hijriah di Basrahdan dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324. Dan Abu Hasan al-Asy'ari ini juga merupakan seorang yang memiliki kedalaman ilmu agama dan juga tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Itu doktrin aliran Asy'ariyah. Yang pertama yaitu zat dan sifat Tuhan. Asy'ari ini menolak pandangan mencoba memberikan atribut manusiawi pada Tuhan seperti tangan, mata yang menjelaskan sifat Tuhan. Al-Asy'ari ini menafsirkannya itu secara metafisis. Dengan demikian, Al-Asy'ari itu menegaskan bahwa sifat-sifat Tuhan itu tidak dapat disamakan oleh sifat manusia. Itu menurut Al-Asy'ari. Tuhan ya Tuhan, manusia tidak boleh disamakan. Yang kedua yaitu kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurut Al-Asy'ari ini, kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas dan tidak dapat dihalangi oleh apapun dalam semesta ini. Semua yang terjadi itu mutlak kehendak Tuhan. Meskipun manusia itu memiliki kebebasan bertindak, namun ya Tuhan itu yang menentukan. Segala perbuatan manusia itu Tuhan yang menentukan. Yang ketiga itu kalam Tuhan. Nah, kalam Tuhan itu Al-Asy'ari itu membedakan kalam Tuhan nafsi dan juga kalam Tuhan lafzi. Yang keempat, ru'yah kepada Tuhan. Al-Asy'ari mempercayai bahwa hari kiamat orang-orang mukmin dapat melihat Tuhan. Ini juga berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang mukmin akan melihat Tuhan dengan mata kepala mereka. Itu ajaran mereka. Yang kelima, yang terakhir, doktrin mereka yaitu pelaku dosa besar. Mereka tuh menyatakan bahwa seorang berada di surga dan neraka tergantung pada sikap Tuhan. Mereka berada di surga dan neraka itu tergantung pada kehendak Allah. Nah, pelaku dosa besar tidak dianggap kafir, namun pahala dan siksaannya bergantung pada kehendak Tuhan juga.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ini merupakan penjelasan yang sangat singkat dan singkat sekali dikarenakan diterbatasi oleh waktu. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Sedikit penjelasan yang sangat sedikit ini. Terima kasih sudah menonton dan like, share, and comment. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.